Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi ya dengan saya Nurul Aini pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lensa. Nah, ini merupakan kompetensi dasar dari cahaya dan optik 3.12, yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Nah, tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian lensa cembung dan lensa cekung. Yang kedua, siswa dapat menentukan hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan perbesaran bayangan lensa. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan arah pembiasan sinar utama pada lensa cembung dan lensa cekung. Yang keempat, siswa dapat menganalisis karakteristik bayangan yang dihasilkan lensa cembung dan lensa cekung. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan pengertian daya lensa. Nah, yang pertama, Ibu akan membahas tentang lensa. Pengertian lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Sedangkan jenis-jenis lensa di sini ada dua macam. Yang pertama, lensa cembung. Yang kedua yaitu lensa cekung. Nah, yang pertama, lensa cembung. Lensa cembung biasa disebut lensa konveks, memiliki bentuk lebih tebal pada bagian tengah dibandingkan bagian pinggir atau tepi. Berkas lensa cembung, cahaya yang jatuh di permukaan lensa akan dibiaskan pada satu titik. Jadi, lensa cembung ini adalah mengumpulkan cahaya. Bentuk lensa cembung dibagi menjadi tiga. Ini bentuknya: yang pertama bikonveks, yang kedua plan konveks, yang ketiga konkav konveks. Selanjutnya, sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. Yang pertama, suatu sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama lensa akan dibiaskan melalui titik fokus aktif f1 di belakang lensa. Ini sinar datangnya ya sejajar dengan sumbu utama. Ini sumbu utama, kemudian dibiaskan menuju titik fokus aktif f1 ini. Selanjutnya yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif f2. Ini titik fokus pasifnya di depan lensa. Ini di depan lensa ya. Kemudian dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Selanjutnya yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Ini diteruskan. Selanjutnya, pembentukan bayangan lensa cembung. Apabila benda terletak di depan lensa cembung, maka hasil bayangannya atau sifat bayangannya adalah maya terbalik diperkecil. Nah,
Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh pembiasan lensa cembung mempunyai beberapa kemungkinan. Yang pertama, apabila benda terletak di ruang satu, yaitu antara O dan F, maka bayangannya bersifat maya, tegak diperbesar. Yang kedua, apabila benda terletak di ruang 2, yaitu antara F dan 2/F, maka bayangan yang dihasilkan yaitu nyata, terbalik diperbesar. Lalu yang ketiga, apabila benda terletak di ruang 3, yaitu di sebelah kiri 2/F, maka bayangannya bersifat nyata, terbalik diperkecil. Sedangkan yang keempat, apabila benda terletak di titik fokus F, maka tidak ada bayangan yang terbentuk karena sinar-sinar bias itu dan perpanjangannya tidak berpotongan, sejajar. Yang kelima, apabila benda terletak di pusat kelengkungan lensa, di R ya, di mana R itu sama dengan 2/F, maka hasil bayangannya bersifat nyata, terbalik, sama besar. Selanjutnya, manfaat lensa cembung yang pertama, sebagai kacamata rabun dekat. Pada kacamata rabun dekat memanfaatkan lensa cembung. Yang kedua, sebagai lensa objektif dan okuler pada teropong. Yang ketiga, sebagai kaca pembesar. Yang keempat, sebagai lensa objektif pada mikroskop. Nah, ini contoh soal untuk lensa cembung. Sebuah lensa memiliki fokus 4 cm. Sebuah benda dengan 2 cm terletak 3 cm di depan lensa cembung. Hitunglah jarak bayangan, perbesaran tinggi, dan sifat bayangannya. Nih, fokusnya adalah 4 cm dan ketinggiannya hanya adalah 2 cm. Dan S-nya adalah 3 cm. Yang ditanya adalah S aksen, jarak bayangan, M atau perbesaran, kemudian tinggi, ketinggian, dan sifat bayangannya. Nah, rumusnya kan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Karena F-nya adalah 4, jadi di sini dimasukkan 1/4 sama dengan 1/3 karena S-nya ini adalah 3. Kemudian ditambah 1/S aksen. Kemudian ditulis lagi 1/S aksen sama dengan 1/4 ditaruh di sini ya. Kemudian dikurangi 1/3. Kemudian 1/S aksen sama dengan, penyebutnya di sini disamakan dulu ya. Penyebutnya adalah 12. Kemudian 3 dikurangi 4. 3 dikurangi 4 kan min 1 ya. Jadi di sini ditulis per 12. Jadi S aksennya adalah min 12 cm. Lalu perbesarannya, M sama dengan S aksen per S. M sama dengan
Di sini kan aksennya min 12 cm, jadi di sini dimasukkan min 12 cm per 3 dibagi 3 sama dengan 4. Lalu untuk mencari ketinggian, M sama dengan H aksen per H. Karena M-nya sudah diketahui, di sini M-nya 4. Jadi di sini ditulis 4 sama dengan H aksen per 2. H aksennya kan belum diketahui ya, jadi H aksennya adalah 4 kali 2, 8 cm. Jadi sifat bayangannya maya diperbesar tegak. Lalu untuk lensa cembung. Lensa cembung biasa disebut lensa konkav. Lensa cembung memiliki bentuk tipis pada bagian salah satu sisi atau kedua sisinya dibandingkan bagian pinggir atau tepi. Berkas cahaya yang jatuh di permukaan lensa cekung akan dibiaskan pada banyak titik. Jadi lensa cekung ini yaitu menyebarkan cahaya. Bentuk lensa cembung dibagi menjadi 3. Yang pertama, bikonkav. Yang kedua, pelan konkav. Yang ketiga, konveks konkav. Lalu sinar-sinar istimewa pada lensa cekung itu ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama ya, seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif. Ini titik fokus aktif di depan lensa. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif F2 di depan lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Selanjutnya, pembentukan bayangan oleh lensa cekung. Apabila benda terletak di depan lensa, maka hasil bayangannya yaitu maya tegak diperkecil. Ini kan ukuran bendanya besar ya, karena berada di depan lensa, maka ukuran bayangannya, sifat bayangannya maya tegak diperkecil, lebih kecil. Lalu ini persamaan pada lensa. Sebenarnya sama seperti rumus untuk cermin cekung dan cermin cembung. Nah, kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa. D itu adalah D besar kuat lensa dan memiliki satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Secara matematis dapat dinyatakan D sama dengan 1/F. Dengan syarat F harus dinyatakan dalam meter. Jika F dalam sentimeter, maka rumusnya D sama dengan 100/F. Nah, manfaat lensa cekung. Yang pertama, sebagai kacamata rabun jauh. Yang kedua, sebagai lensa okuler pada mikroskop. Ini contoh soal untuk lensa cekung. Cara mengerjakannya sama seperti pada lensa cembung. Akan tetapi, pada lensa cembung hasilnya adalah positif, sedangkan
pada lensa cekung untuk fokusnya adalah negatif. Baik, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.